Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, mendobrak pintu kasih karunia Tuhan, pintu anugerah Tuhan. Saudaraku, di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang datang memohon terus kepada Yesus. Tetapi beberapa kali dia datang kepada Yesus, dia ditolak terus. Tetapi saudaraku, dia tidak pernah berhenti untuk datang terus kepada Tuhan. Ini artinya apa saudaraku? Dia berusaha untuk mendobrak pintu kasih karunia Allah supaya terbuka bagi pribadinya. Pintu anugerah Tuhan supaya terbuka bagi pribadi seorang perempuan ini yang dalam keadaan beban yang berat, yang dalam keadaan masalah, yang dia alami, yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kita akan melihat ayat Alkitab terdapat di dalam kitab Injil. Kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Kita akan baca dulu saudaraku, ayat 21 sampai ayat 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Ayat 21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara perhatikan di sini. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita berhenti di ayat yang ke-22. Saudaraku, seorang perempuan ini perempuan Kanaan, bukan perempuan orang Israel. Dia datang memohon kepada Yesus. Dia berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud." Saudaraku, bisa bayangkan di sini ada satu iman yang besar yang ada di pribadi seorang ibu ini. Karena anaknya saat itu kerasukan setan. Anak itu dia berkata sangat menderita Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar guru. Yesus bukan hanya sekedar guru. Yesus bukan hanya sekedar pembuat mujizat. Tetapi melalui perkataannya dia berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun dia bukan berasal dari bangsa Israel, dia adalah perempuan Kanaan, kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Tuhan Yesus tidak menghiraukan perempuan Kanaan ini. Saudaraku, kita akan melihat selanjutnya. Ayat 23 di sini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudaraku, perempuan ini mengalami yang namanya penolakan dari Yesus sendiri. Dia tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Bahkan ayat 23 mencatat, Yesus tidak menjawabnya. Saudaraku, inilah tema tadi. Kita harus belajar untuk mendobrak pintu kasih karunia Allah. Pintu anugerah Allah, supaya pintu itu yang saat ini mungkin tertutup bagi kita. Pintu kasih karunia Allah yang belum dibukakan bagi kita. Jawaban-jawaban doa yang belum kita terima. Jawaban-jawaban doa kita yang belum kita miliki, yang Tuhan belum berikan dalam hidup kita. Kita belum mengalami jawaban dalam doa kita. Itu akan terbuka bagi kita yang mau, saudaraku, mendobrak pintu kasih karunia Allah. Perempuan ini, saudaraku, ayat 23 mencatat, Yesus tidak menjawabnya. Bahkan saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, "Guru, suruhlah perempuan ini pergi. Dari tadi dia mengikuti kita, dia berteriak-teriak." Saudaraku, lihat iman dari seorang perempuan ini.
cara dia memohon belas kasihan Tuhan, cara dia mendobrak pintu kasih karunia Allah yang sebenarnya tidak tersedia untuk orang Kanaan. Amin. Yang sebenarnya pintu kasih karunia Allah itu hanya tersedia bagi bangsa Israel, saudaraku. Bagi umat-umat kepunyaan Tuhan, pilihan Tuhan. Tetapi melalui peristiwa ini, perempuan Kanaan ini membuktikan bahwa pintu kasih karunia Allah terbuka bagi dia. Saudaraku, kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umatku Israel. Saudaraku, Yesus menjawab perempuan ini, aku ini diutus kepada orang Israel, kepada domba-dombaku. Jadi kepada orang Kanaan ini, kepada perempuan Kanaan ini, kalau mau diartikan, Yesus tidak bisa menolong. Bukan berarti Yesus tidak bisa, tetapi kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak akan berlaku bagi orang Kanaan. Hanya berlaku bagi bangsa pilihan Tuhan. Tetapi saudaraku, kita lihat perempuan ini terus memohon, terus berjuang tanpa menyerah. Dia tetap memohon kepada Tuhan. Saudaraku, kalau hari-hari ini kita belum mengalami jawaban dalam setiap doa kita, jangan putus asa di tengah perjalanan. Jangan cepat-cepat untuk menyerah. Tuhan, sudah begitu lama saya berdoa belum dijawab. Jangan saudaraku, baru berdoa 1 bulan kita sudah menyerah. Baru berdoa 2-3 kali kita sudah berkata Tuhan tidak dengar doa kita. Mari kita belajar dari perempuan ini. Dia berusaha menerobos. Dia berusaha mengetuk pintu hati Tuhan. Dia berusaha mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Dia berusaha mengetuk pintu kasih karunia Allah supaya terbuka bagi dia. Karena Tuhan bilang, aku hanya diutus. Aku diutus untuk umat-umatku Israel. Dalam arti untuk orang Kanaan tidak tersedia pintu kasih karunia Allah. Tetapi oleh karena iman yang besar dari perempuan ini, saudara perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umatku Israel. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku, di sini saudaraku, perempuan ini dia berusaha mendobrak pintu kasih karunia Allah supaya terbuka bagi dia. Dia berlutut, dia menyembah, dia memohon, Tuhan tolonglah aku. Saudaraku, sudah berapa lama kita berdoa kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita memohon kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita menyembah kepada Tuhan sambil membawa segala pergumulan kita? Lihat di sini, perempuan ini walaupun sudah beberapa kali mengalami penolakan dari Tuhan, dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia berlutut dengan sikap kerendahan hatinya. Dia berdoa, dia menyembah, dia berseru, dia mendobrak pintu kasih karunia Allah supaya terbuka bagi dirinya. Saudaraku, kita tidak boleh menyerah. Kalau jawaban doa kita belum terima, jangan berhenti untuk memohon. Jangan berhenti untuk berseru. Jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Ini yang dilakukan perempuan Kanaan ini. Ayat selanjutnya, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, ini luar biasa. Yesus berkata, tidak patut, tidak layak roti-roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkan kepada anjing. Jadi Yesus ibaratnya mensejajarkan perempuan ini seperti anjing. Saudaraku, tidak patut roti yang dia sediakan bagi anak-anak dan diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini tidak putus asa. Saudaraku, jangan kita putus asa. Kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, belajar dari perempuan Kanaan ini. Ketika dia banyak kali mengalami penolakan, ini yang menolak ini sudah Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Tetapi dia percaya bahwa doa yang atau pergumulan yang dia alami kepada anaknya,
yang kerasukan, saudaraku, anaknya ini dalam keadaan kerasukan dan sangat menderita. Dia percaya sungguh bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan jawaban dalam pergumulan dia. Ayat yang selanjutnya, kata perempuan itu ayat 27, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, lihat, ketika Yesus berkata tidak layak memberikan, tidak patut memberikan roti untuk anjing, perempuan itu tidak putus harapan. Perempuan itu tidak menyerah. Dia tidak berhenti untuk mendobrak pintu kasih karunia Allah supaya terbuka bagi dirinya. Dia tidak putus asa untuk tetap memohon kepadanya. Tuhan berkata di sini, dia berkata kepada Tuhan, saudaraku, memang ayat yang ke-27, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh. Dia berkata, benar Tuhan, tetapi anjing itu pun makan rema-rema. Jadi makan sisa-sisa dari anjing itu. Itu artinya apa? Dia tetap berharap dengan kasih karunia Allah supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dia tetap berharap kepada pintu anugerah Tuhan dapat terbuka bagi pergumulan yang dialami untuk anaknya. Ayat terakhir, saudaraku, apa yang Yesus katakan? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, saudaraku. Ketika perempuan ini, seorang ibu ini tidak putus-putusnya berhenti memohon, tidak putus-putusnya berhenti berseru, jawaban doa terjadi. Seketika itu juga anaknya sembuh. Bahkan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Orang yang tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan, imannya besar. Orang yang tidak pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan, imannya besar. Mari miliki iman yang besar. Jangan pernah berhenti untuk memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.